Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang luar biasa banget. Sebuah doa yang disebut-sebut sebagai rajanya istighfar dalam Islam. Yap, kita akan bedah tuntas tentang Sayyidul Istighfar. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana rasanya kalau ada satu doa saja yang bisa jadi kunci kita buat masuk surga? Kedengarannya luar biasa ya, tapi inilah inti dari kekuatan doa yang akan kita bahas. Dan ini bukan sekedar kiasan loh, ada jaminan langsung dari hadis sahih riwayat Bukhari. Coba kita resapi bareng-bareng. Siapa aja yang baca doa ini di siang hari dengan keyakinan penuh, lalu dia meninggal sebelum sore datang, maka dia termasuk penghuni surga. Masya Allah, ini janji yang dahsyat banget dan menunjukkan betapa spesialnya kedudukan doa ini. Oke, sekarang pertanyaannya, doa sepowerful ini diamalkannya kapan dan gimana sih? Yuk kita cari tahu di mana tempatnya dalam rutinitas harian kita. Nah, ternyata doa ini adalah bagian inti dari amalan yang mungkin udah sering kita dengar, yaitu zikir pagi. Tahu kan waktu-waktu emas setelah sholat subuh sampai matahari terbit? Waktu yang pas banget buat memulai hari, membersihkan hati, dan terhubung lagi sama Sang Pencipta. Dan kalau kita ibaratkan zikir itu sebuah rangkaian, maka jantungnya atau pusatnya itu adalah istighfar. Momen di mana kita dengan tulus minta ampun. Ya, kita kan manusia, tempatnya salah dan lupa. Jadi kita butuh banget rahmat Allah. Istighfar inilah caranya. Dari sini, kita langsung masuk ke bintang utamanya. Sebuah doa yang punya gelar yang istimewa banget. Namanya itu Sayyidul Istighfar, yang kalau kita artikan secara bebas itu kayak rajanya istighfar atau induknya semua permohonan ampun. Dari namanya aja udah kebayang kan? Ini bukan sembarang doa minta ampun. Ini yang paling top, paling lengkap, dan paling utama. Nah, pasti penasaran kan, apa sih yang bikin doa ini begitu agung? Oke, sekarang kita akan bedah doa ini bareng-bareng, baris per baris biar kita benar-benar paham makna mendalam di baliknya. Siap? Doanya dimulai dari pondasi paling utama dalam iman kita. Pengakuan total banget bahwa ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Nggak ada Tuhan lain selain Engkau. Ini adalah titik awal dari segalanya. Setelah mengakui keesaannya, kita langsung menempatkan diri kita di posisi yang sebenarnya. Engkau yang menciptakanku, dan aku ini hamba-Mu. Ini bukan sekedar pengakuan biasa, tapi sebuah pernyataan kerendahan hati. Kita sadar posisi kita sebagai ciptaan. Lalu kita lanjut dengan komitmen. Dan aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk menepati janji-janjiku padamu. Kata kuncinya di sini adalah semampuku. Ini jujur banget. Kita janji akan berusaha maksimal, tapi kita juga sadar kita ini manusia yang punya banyak keterbatasan. Nah, ini bagian yang penting banget. Kita nggak nyalahin orang lain. Kita bilang, aku berlindung padamu dari semua keburukan yang aku perbuat. Jadi, kita ambil tanggung jawab penuh atas kesalahan kita, sambil minta perlindungan dari dampak buruknya. Dan lihat deh, adabnya luar biasa indah. Sebelum kita ngakuin dosa, kita diajak buat ngakuin sesuatu yang lain dulu. Yaitu, aku mengakui semua nikmat yang Engkau berikan padaku. Jadi kita bersyukur dulu, baru ngaku salah. Ini ngajarin kita untuk selalu melihat kebaikan Allah, bahkan saat kita merasa berbuat salah. Baru setelah itu, kita sampai di puncaknya. Pengakuan yang jujur, singkat, padat, dan jelas. Dan aku mengakui dosaku. Nggak pakai tapi, nggak pakai alasan. Cuma pengakuan tulus di hadapannya. Dan sebagai penutup, kita langsung memohon, maka ampunilah aku. Kenapa? Karena sesungguhnya nggak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Ini penutup yang sempurna. Kita udah ngaku, udah sadar, dan sekarang kita serahkan semuanya pada Yang Maha Pengampun. Pasrah total. Oke, kita udah bedah maknanya yang dalam banget. Sekarang, gimana caranya biar doa sekeren ini jadi bagian dari hidup kita sehari-hari? Bukan cuma jadi hafalan, tapi jadi amalan. Kuncinya ternyata simple banget. Cuma satu doa ini. Tapi syaratnya dibaca setiap hari dengan keyakinan. Bukan cuma di mulut, tapi benar-benar meresap sampai ke hati. Prakteknya gampang banget kok. Cukup dibaca sekali di pagi hari, misalnya setelah sholat subuh, dan sekali lagi di sore atau petang hari. Ingat ya, kuncinya bukan seberapa banyak kita baca, tapi seberapa yakin kita saat mengucapkannya. Dan kita ingat lagi janji yang tadi ya, ini berlaku juga buat yang baca di malam hari. Siapapun yang baca dengan yakin penuh di malam hari, terus meninggal sebelum pagi, dia juga termasuk penghuni surga. Ini benar-benar nunjukin betapa luasnya rahmat Allah.
Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sama-sama. Gimana ya rasanya hidup kita kalau setiap pagi dan setiap sore kita selalu memulai dan mengakhiri hari dengan pengakuan tulus lewat rajanya istighfar ini? Kira-kira apa yang bakal berubah?